Halo, saya Daniel Tumiwa. Akhirnya kita ketemu di acara TV ini, TV digital, dan selama 15-20 tahun terakhir ini saya menunggu-nunggu waktu ini terjadi. Yang saya kerjakan selama waktu itu adalah di bidang digital, dan akhir-akhir ini muncullah kata-kata digital dengan istilah yang online-online itu, dan sekarang menjadi mainstream. Jadi sekarang tepat waktunya untuk kita mendalami, belajar, bercerita, bertanya, apapun itu tentang YOI, yang online-online itu. Kita akan bicara tentang startup. Nah, big word, startup. Sekarang tiap dikit-dikit, yuk bikin startup. Masih kuliah bikin startup gitu, bikin startup. Nah, kadang-kadang saya juga bingung. Startup itu sebenarnya kalau lihat bahasa keren dari bikin usaha baru ya. Belum tentu loh. Banyak sekali kategori-kategori yang sekarang muncul gara-gara sebuah kata startup. Contohnya ada fintech, ada edutech, ada foodtech, ada transportasi, ada adtech, ada sampai ke asuransi juga ada teknologinya di belakangnya. Semuanya pakai tech dibilangnya sebagai startup. Jadi apa sih sebenarnya startup ini? Apakah kalau saya bikin sebuah warung depan rumah juga termasuk startup? Kan mulai usaha baru. Yuk, kita akan bahas apa itu startup dulu. Sebelum kita masuk ke satu persatu yang ribet-ribet itu namanya. Jadi kalau kita bicara startup, bagi saya, istilah ini bisa diartikan berbagai macam cara, khususnya oleh ahli-ahli dan yang sudah masuk ke dunia ini. Tapi buat saya sih simple. Ada beberapa syarat untuk masuk ke istilah yang kita sebut sebagai startup. Nomor satu buat saya, startup itu adalah sebuah ide yang perlu divalidasi. Ide itu harus bisa mengatasi sebuah masalah. Satu. Jadi kalau kita mau bilang, saya mau bikin warung. Apakah warung di depan rumah saya adalah sebuah startup? Idenya bisa menyelesaikan sebuah problem atau tidak? Mungkin iya, mungkin enggak. Yang kedua, bahwa ide itu harusnya bisa tanpa batas, tanpa batasan waktu dan lokasi. Artinya, sebuah ide yang berdasarkan internet. Siapapun di seluruh dunia bisa memakainya 24 jam. Kenapa ini penting? Karena sebuah startup ini tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Balik lagi ke warung. Kalau kita tutup warung, nggak bisa dagang. Tapi kalau warungnya online, kan 24 jam. Gitu ya. Dan di seluruh Indonesia atau di seluruh dunia. Syarat yang kedua, jadi tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Yang ketiga, ide ini memang berdasarkan teknologi. Harus ada unsur teknologinya. Kenapa? Karena teknologi ini menghasilkan yang disebut sebagai intellectual property rights. Keren ya. Apa sih dalam bahasa Indonesia itu? Apa ya namanya? Gue juga bingung. Karya cipta secara intelektual yang didasarkan ke teknologi. Kenapa ini penting? Karena inilah sebetulnya nilai yang bisa berlipat-lipat ganda dan berkembang terus nilainya sehingga terjadilah sebuah perusahaan yang disebut sebagai startup. Yang keempat, kedua dari terakhir, adalah bahwa ide ini bisa didanai oleh pihak-pihak yang memang ingin membuat ide ini cepat sekali berkembang. Sumber pendanaannya adalah venture capital atau pihak-pihak yang berani mengambil resiko tinggi karena permintaannya cuma satu. Bisakah ide kamu dari A sampai B, dari 0 sampai 10.000 terjadi dalam 10 hari? Kalau kita jawab bisa, pertanyaan mereka yang berikutnya, bisakah dilakukan dari 0 sampai 1 juta dengan waktu yang sama? Kalau kita bisa melakukan dan menjawabnya dengan iya, bisa, itu masuk ke kategori bahwa ini bisa menjadi sebuah startup. Jadi kalau kita gabungkan semuanya ini menjadi satu, yaitu sebuah ide yang berdasarkan teknologi, menyelesaikan sebuah permasalahan, tidak terbatas pada satu tempat dan wilayah, seluruh dunia langsung, dan pendanaannya itu membuka diri dan memungkinkan orang yang menginvestasi itu memberikan uang dalam jumlah besar karena terus bisa berkembang secara maksimum, hyper growth, istilahnya bukan cuma growth biasa ya, udah hyper growth. Itu masuk sebagai startup. Jadi kalau kita balik lagi,
warung gue di depan rumah startup enggak ya? Kalau kita lagi ngumpul-ngumpul dengan teman-teman bikin ide A atau B, termasuk startup atau enggak ya? So, mari kita tambah pinter, mengevaluasi ide-ide kita, dan melihat apakah benar kita masuk sebagai startup atau tidak. Kalau memang unsur-unsur ada, yuk, sudah waktunya mungkin kita mulai mengejar mimpi kita sebagai founder dan co-founder. Keren ya? Nanti disebut di kartu nama, founder dan co-founder. Jangan bilang founder dan co-founder, tapi warung depan rumah, nggak keren. Ya, nggak ada teknologinya, nggak ada investasi besar-besaran, dan lain sebagainya. Teknologi startup akan menjadi masa depan Indonesia. Anak-anak muda akan fokus ke sana. Kalau ditanya, mau kerja di mana nanti? Di perusahaan A, B, C gitu. Kayaknya udah nggak ada deh. Pengennya pada bikin startup. Yuk, rame-rame bikin startup.